Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tati Adeswita Anggraini dengan NIM 3122104778 kelas TI 225. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart tentang sistem informasi pembuatan KTP yang melibatkan pemohon, kelurahan, kecamatan, dan kota. Pertama, pemohon ia akan mulai, lalu pemohon mengisi formulir permohonan pembuatan KTP. Lalu ia mengumpulkan persyaratan berkas yang sudah ditentukan. Setelah mengumpulkan persyaratan, ia akan serahkan ke kelurahan. Kelurahan menerima dan meneliti syarat permohonan pembuatan KTP ini, lalu mengecek memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, ia akan kembalikan ke pemohon untuk mengecek ulang persyaratan. Jika iya, ia akan menerima dan meneliti berkas KTP. Kecamatan akan menerima dan meneliti berkas KTP. Selanjutnya, jika iya, ia langsung sesuai atau tidak sesuai. Ia langsung melakukan proses penerbitan dan proses pembuatan KTP. Jika tidak sesuai, ia akan melakukan pengecekan kembali di kelurahan. Lalu dari sini ia akan ke kota, ia akan menerima laporan penerbitan dan kelurahan akan menerima KTP yang sudah jadi. Setelah menerima KTP yang sudah jadi, ia akan menyerahkan si kelurahan akan menyerahkan KTP ke pemohon dan kelurahan langsung menyerahkan ke pemohon atau pemohon menerima KTP yang sudah jadi lalu selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembuatan KTP. Di sini ada IRD pembuatan KTP. Yang pertama ada petugas. Petugas itu meminta ID pembuat KTP, lalu si nama pembuat KTP, lalu user ID pembuat KTP, lalu dia meminta password pembuatan KTP. Petugas menyerahkan ke bagian mencetak. Mencetak itu pasti dicetak itu ada tanggal cetak, lalu ada trans ID. Lalu di sini akan ada ID pembuat sama nomor surat pembuatnya dan NIK pembuat. Pasti di bagian KTP dia ada NIK pembuat atau NIK di kartu keluarga. Setelah mencetak, ia akan jadi bentuk bagian KTP. Di dalam bagian KTP ada NIK, nomor induk keluarga, ada tanggal lahir, lalu ada golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, warga negara, dan masa berlaku. Di dalam KTP pasti ada sejumlah ini. Agamanya apa, alamatnya di mana, golongan darah apa, status perkawinannya apa, pekerjaan apa, dan warga negara WNI atau WNA, warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan masa berlakunya kapan. Nah, di alamat dia tercantum nama jalannya apa, RT RW berapa, lalu kelurahan apa, dan kecamatannya apa. Selesai pembahasan tentang IRD, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan kamus data tentang sistem pembuatan KTP. Dia menyangkut 3 bagian, ada nama datanya, tipe datanya, dan deskripsinya. Di sini yang pertama NIK. Dia tipe datanya string, deskripsinya nomor induk kependudukan terdiri dari 16 digit. NIK itu terdiri dari 16 digit atau 16 angka. Lalu ada nama lengkap, dia tipe datanya string juga. Nah, ini nama lengkap pemohon. Tidak boleh nama samaran atau nama gaul. Ya, lalu ada tempat lahir, tipe datanya string. Nah, di sini juga tempat lahir pemohon. Entah tempat lahir di mana atau lahirnya di mana. Lalu ada tanggal lahir. Dia tipe datanya date atau data. Dia tanggal lahir pemohon. Jadi tanggal lahir pemohon tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu ada jenis kelamin. Tipe datanya string. Nah, jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan. Lalu ada alamat, tipe datanya string. Ini alamat tempat tinggal pemohon.
seperti sama dengan domisili si pemohon pembuatan KTP itu di mana alamatnya. Lalu ada agama, tipe datanya string. Ini juga agama pemohonnya, agamanya apa, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Lalu ada status perkawinan, tipe datanya string. Deskripsinya di sini status perkawinan pemohon perkawinan itu sudah kawin, cerai hidup atau cerai mati ataupun lajang ataupun belum menikah. Lalu ada pekerjaan, tipe datanya string. Ini di sini diisi pekerjaan pemohon, pekerjaannya wirausaha, wira swasta, dan lain-lain. Lalu ada keluarga negaraan, tipe datanya string. Di sini keluarga negaraan pemohon dia bisa WNA, warga negara asing, atau warga negara Indonesia. Golongan darah, tipe datanya string. Di sini ada golongan darah pemohon, seperti golongan darahnya A, O, B. Lalu ada foto, di bagian KTP pasti ada foto buat jadi pengenal. Dia tipe datanya blob. Foto digital pemohon. Jadi buat tanda pengenal kita pakai foto di KTP. Lalu ada sidik jari, blob. Di sini dimasukkan data sidik jari pemohon. Lalu ada tanda tangan. Tipe datanya blob. Di sini juga tanda tangan digital pemohon. Jadi sebelum bentuk KTP dan dibentuk KTP itu pasti ada tanda tangan pemohon. Lalu tanggal perekaman. Di sini tipe datanya date, tanggal pemohon data biometrik. Nah, di KTP ada nomor kakak juga. Dia tipe datanya string. Lalu nomor kartu keluarga pemohon yang 16 digit tadi pasti di KTP itu ada. Lalu ada tanggal pengajuan. Tipe datanya date, ya tanggal pengajuan pembuatan KTP-nya kapan. Lalu status verifikasi, tipe datanya string. Status verifikasi dokumen itu pending atau verifikasi atau reject. Lalu ada tanggal penerbitan. Di sini tipe datanya string. Tipe datanya date. Di sini deskripsinya tanggal penerbitan KTP. Lalu terakhir ada tanggal pengembalian. Dia tipe datanya date, tanggal pengembalian KTP oleh pemohon. Jadi KTP sudah dicetak, nah tanggal pengembaliannya atau KTP jadi itu tanggal berapa. Cukup sekian, saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Diagram normalisasi sistem pembuatan KTP, yakni menyangkut provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat. Yang pertama ini ada provinsi, lalu ada ID provinsi. Pasti di sini tercantum nama provinsinya, nama provinsi apa. Lalu dilanjut dengan kota, ID kota. Ini ID kota, pasti ada nama kota dan ID provinsi. Lalu kecamatan, di sini ada ID kecamatan dan disebutkan nama kecamatannya, nama kecamatan apa. Lalu di sini juga ada ID kota. Setelah itu, ya kan, kelurahan. Ini dari ID kelurahan, pasti juga tercantum jelas nama kelurahannya, nama kelurahan apa, dan ini ada ID kecamatan. Setelah itu di sini ada alamat, ID alamat. Di alamat ini ada nomor kakak, terus RT RW-nya di mana, dan sini ada ID kelurahan. Saya lanjut ke bagian yang selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks pembuatan sistem pembuatan KTP yang mencakup pemohon, kita sebagai pemohon yang mau membuat KTP, lalu ada RT, kelurahan, dan kecamatan. Pertama, pemohon itu membuat syarat apa saja persyaratan pembuatan KTP. Dari sini, pemohon menyertakan persyaratan, lalu RT memberitahu, pemohon kasih ke RT. Setelah kasih tahu RT persyaratannya apa saja, ia akan mengembalikan ke pemohon. Lalu pemohon menyerahkan ke sistemnya. Dari sistem ini akan mengasih ke kelurahan. Setelah dicek atau diprogres ke kelurahan, ia akan mengembalikan lagi ke sistem pembuatannya. Lalu ia akan kembalikan lagi ke kecamatan, atau ia kasih kecamatan. Dari kecamatan ini ia akan proses, akan buat
ia akan kembalikan lagi ke sistem pembuatan KTP-nya. Setelah dari sini, ia akan, setelah jadi sistem pembuatan KTP atau KTP sudah dicetak, sistem pembuatan KTP akan memberitahukan kepada pemohon. Dan pemohon akan memberitahukan kepada RT bahwa KTP sudah dicetak. Dan RT menyetujui persyaratan semua selesai dan pembuatan KTP selesai. KTP-nya sudah dipegang oleh pemohon dan sistem sudah selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.